Indonesia adalah bangsa yang kuat, diberkahi kekayaan alam, energi, dan sumber daya manusia yang pekerja keras. Namun kini satu perubahan terjadi untuk menuntut kita harus lebih bersabar. Satu perubahan yang membuat kita berjarak untuk kebaikan bersama. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan langkah bangsa ini untuk terus melakukan yang terbaik. Belum selesai pandemi ini menghantam bangsa kita. Namun kini mulai bermunculan oknum-oknum di bangsa ini yang terus melakukan polarisasi, memecah belah bangsa, bahkan berniat menghancurkan bangsa ini dengan cara radikal, intoleran, dan terorisme. Kini saatnya anak bangsa mulai bergerak, menangkal semua bentuk perusak bangsa kita. Indonesia tidak takut. Bicara lebih dekat sehingga memahami tentang pikiran-pikiran. Dan menurut saya apa yang dipikir oleh Mas Haidar ini sama dengan yang saya pikir. Bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI, keutuhan bangsa dan negara itu dalam menghadapi lingkungan yang serba berubah dengan cepat. Tantangan-tantangan ideologis yang tidak pernah berakhir. Kita memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana negara ini harus dijaga dengan baik ke depan. Ya, saya selalu mengikuti wawancara. Dan yang terakhir kemarin wawancara dengan Mas Rudi, Mas Rudi Kamri. Saya baca dengan cepat, saya pahami dengan baik pikiran-pikiran beliau tentang persoalan yang selalu bermunculan di tengah-tengah kita. Persoalan intoleransi, persoalan radikalisme, dan saya memandang bahwa beliau sebagai tokoh muda yang sangat kuat dalam menjaga NKRI dari rongrongan tadi. Itu saya pikir kita harus memperbanyak sosok-sosok yang seperti Mas Haidar ini, bagaimana dalam konteks menjaga negara dari sisi intoleransi dan radikalisme. Terima kasih. Dari saya mengucapkan luar biasa terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Muldoko sudah diberi waktu untuk bersilaturahmi. Menurut saya situasi negara kita sekarang ini pada posisi yang mendekati darurat radikalisme. Makanya saya pertama kali kunjungan saya ke tokoh nasional yang menurut saya yang bisa kita harapkan, dan disinilah tempat di mana semua hal digodok di KSB ini. Makanya kita terima kasih sekali punya kesempatan untuk menghadap beliau, orang luar biasa yang tidak punya tendensi apapun ke depan dan tidak punya rasa amarah apapun kepada semua rakyat di Indonesia. Dan sosok beliau ini memang untuk ke depan dibutuhkan oleh rakyat. Jadi saya berkepentingan untuk itu, bahwa Pak
Pak Muldoko ini sebagai tokoh bangsa yang pertama kali saya kunjungi ke sini karena berkepentingan sesuai dengan amanah dari ulama Islam sedunia saat itu, bahwa Indonesia ke depan perlu sosok yang kuat, dan posisi beliau di KSP ini adalah posisi kunci yang bisa menenteramkan rakyat dari sisi golongan-golongan orang yang berusaha untuk membuat Indonesia menjadi chaos atau menjadi dari golongan-golongan radikalisme di kita, sehingga Indonesia kita ini ke depan bisa lebih aman dengan Pak Muldoko sebagai tokoh bangsa yang bisa membuat rasa aman rakyat, sehingga rakyat itu ke depan itu membangun negara bersama-sama dengan Pak Presiden Jokowi itu merasa aman, merasa nyaman. Kebutuhan itu penting karena apa? Karena negara itu bisa maju kalau situasi aman dan nyaman di rakyatnya memang betul-betul dijaga dengan baik. Jadi oleh karena itu saya sekali lagi berterima kasih lagi kepada Pak Muldoko yang sudah menerima kunjungan kita ke sini, dan saya saksi hidup bahwa beliau Pak Muldoko ini orang yang luar biasa. Saya sebut tadi Pak Kiai yang nasionalismenya tinggi banget menurut saya, agamanya juga berjalan dengan baik, agamanya baik, nasionalisme tinggi, kecintaan beliau terhadap Indonesia, terhadap rakyat Indonesia sama sekali tidak perlu diragukan lagi, sehingga saya datang ke sini betul-betul merasa puas bisa berjumpa dengan beliau dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan beliau.